Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Salahuddin dengan NIM 2231411103, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi dari bimbingan konseling, yaitu pada yang pertama, sejarah dari bimbingan konseling. Di Indonesia sendiri, pelayanan konseling dalam sistem pendidikan mengalami perubahan nama. Pada kurikulum 1984, semula disebut dengan bimbingan dan penyuluhan. Yang kemudian pada kurikulum tahun 94 berubah nama menjadi bimbingan dan konseling. BK sendiri mulai diresmikan di sekolah Indonesia sejak berlakunya kurikulum tahun 75. Kemudian disempurnakan lagi ke dalam kurikulum tahun 84 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Yang selanjutnya, fase-fase dalam perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Yang pertama, pada sebelum era kemerdekaan. Pada saat itu didirikannya Taman Siswa yang dicetus oleh Ki Hajar Dewantara dengan menanamkan nasionalisme di dalamnya. Pada dekade 40-an, merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan dengan tujuan merentaskan buta huruf sesuai pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, pada dekade 50-an, memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, dekade 60-an, yaitu melalui ketetapan MPRS tahun 66 tentang dasar pendidikan nasional, lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru tahun 64 dan tahun 66, dan serta lahirnya jurusan BK di IKIP pada tahun 1963. Yang selanjutnya, pada dekade 70-an difokuskan dalam penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Yang selanjutnya itu dekade 80-an difokuskan pada penetapan dalam perwujudan bimbingan yang profesional. Yang seterusnya itu pada era lepas landas, keberadaan dan berkembang atas diri, kekuatan dan kemampuan sendiri. Yang terakhir yaitu bimbingan berdasarkan Pancasila, mampu mewujudkan ciri-ciri kepribadian di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain. Materi yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan dari BK. Fungsi dan tujuan dari BK yaitu saling berkaitan antara aspek perkembangan siswa, baik dengan pribadi, sosial, belajar, serta perkembangan dalam karir. Maksud dari pribadi, sosial, belajar, dan perkembangan dalam karir yaitu yang pertama, secara pribadi atau individu. Maksudnya adalah membantu siswa dalam menentukan siapa jati dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu aspek sosial, yaitu memberikan bantuan kepada siswa untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu dengan belajar, yaitu menentukan gaya belajar yang tepat untuk dirinya sendiri dengan cara memberikan motivasi. Yang terakhir yaitu bimbingan dalam karir, yaitu memberikan jalan kepada siswa agar dapat memilih jalan untuk meneruskan kehidupan setelahnya. Pada materi yang terakhir yaitu
Bimbingan konseling dalam kelompok. Pengertian dari bimbingan konseling dalam kelompok yaitu pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien dengan dalam kelompok kecil dengan permasalahan yang sama dan membutuhkan penyelesaian masalah. Tujuan dari BK kelompok sendiri yaitu melatih anggota agar berani berbicara kepada orang banyak, agar memiliki tenggang rasa, dapat mengembangkan minat dan bakat, serta menyelesaikan masalah-masalah pada kelompoknya. Manfaat dari BK kelompok yaitu yang pertama, klien membentuk sistem pendukung atau support system pada satu sama lain. Yang selanjutnya memberikan keterampilan dalam berkomunikasi serta berkesempatan untuk memberikan serta menerima bantuan. Struktur-struktur dalam bimbingan konseling kelompok yaitu jumlah anggota kelompok yang berjumlah 4-12 orang. Selanjutnya homogenitas kelompok atau persamaan permasalahan dalam suatu kelompok. Terus sifat dari kelompok yaitu ada 2 sifat, yaitu sifat kelompok yang terbuka dan tertutup. Yang terakhir yaitu waktu dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Waktu dalam bimbingan konseling yaitu selama 8-20 pertemuan dengan frekuensi pertemuan itu 1-3 kali dalam seminggu dengan durasi waktu 60-90 menit per pertemuannya. Yang sebab terakhir yaitu tahapan dalam bimbingan konseling kelompok yaitu yang pertama pra-konseling. Yang dimaksud dalam pra-konseling yaitu tahap persiapan dalam pembentukan kelompok. Yang kedua, tahap permulaan. Yang dimaksud dalam tahap permulaan itu yaitu pembentukan struktur dalam kelompok. Yang selanjutnya adalah tahapan transisi atau pergantian. Maksud dari transisi ini adalah penyesuaian anggota terhadap kelompoknya. Yang selanjutnya adalah tahap kerja, yaitu tahap dari konseling. Setelah itu tahap akhir, yaitu anggota mencoba berperilaku sebagaimana yang telah diberikan oleh konselor. Yang terakhir yaitu pasca konseling, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menindaklanjuti pada anggota kelompok. Mungkin cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit materi yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat dan penjelasan kepada pendengar sekalian. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.